serius sebenarnya tentang rencana PK ini. Karena apa? Karena faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu, dia bilang. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Kami sebagai lawyer tetap menghormati apapun putusan hakim, kami hormati, tetapi karena ada hak untuk mengajukan PK, tak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan mempertimbangkan yang baik. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Kedua ada kekhilafan hakim. Ya, kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, tentu Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah apa namanya itu? Macam CD apalah CD, flash disk ya. Satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai apa latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu. Kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV? Sejak semula di persidangan dulu pun kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ini ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami melihat ternyata suatu peristiwa, ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya? Dermawan Salihin. Dermawan Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Ardi Elia, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu diantaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yaitu Dermawan Salihin. Dan kami ini beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Ardelia, kami diberikan bukti ini secara resmi, dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisalah semua fakta-fakta ini. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah,
Tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terangnya kami menggunakan ahli itu di semua syarikat. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizwan Syahribar tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus buktikan itu. Kami masih mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa yang bisa terjadi? Adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik, di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi Eno. Ya kan? Nah, di sini ada saya, supaya jangan salah,